Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi. Syukur alhamdulillah. Pertama-tama pada sore hari ini kita dapat berkumpul di majelis Masjid Syafiul Ummah yang berbahagia. Kemudian yang kedua, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini. Ada salah satu pepatah Arab mahfuzat yang berbunyi seperti ini: Man lam yadhuk dzullat ta'allumi sa'atan tajarro'a dzullal jahli tula hayatihi. Yang artinya, barang siapa yang tidak mau merasakan kepedihan dalam mencari ilmu, maka tajarro'a dzullal jahli tula hayatihi, maka ia akan merasakan kebodohan tula hayatihi, di sepanjang hidupnya, selamanya. Maka oleh karena itu izinkan saya untuk menyampaikan beberapa ilmu ataupun pengetahuan yang mana ini saya ambil dari yang sedang fenomenal di masa-masa modern ini, yaitu mungkin kita pernah merasakan ataupun sering merasa bahwasannya kita ini merasa cemas ataupun gelisah ketika kita tertinggal dalam menghadapi kegiatan atau aktivitas yang bersifat kekinian. Nah, untuk kaum anak-anak yang masih muda mungkin tidak asing dengan istilah ini yang biasa kita dengar sebagai fear of missing out atau disingkat FOMO atau FOMO. Nah, ini untuk mungkin kaum yang muda itu tidak asing dengan istilah ini. Untuk mungkin generasi-generasi yang sudah senior, ini bersifat pengetahuan baru. Jadi sekarang itu ada fenomena baru namanya FOMO. FOMO itu apa? FOMO itu adalah perasaan cemas ataupun gelisah pada diri kita ketika kita tertinggal untuk mengikuti aktivitas atau kegiatan kekinian atau mungkin barang-barang yang baru. Seperti contoh yang sederhana gitu ya, umum bulan Maret ini salah satu merek handphone canggih itu mengeluarkan HP terbarunya. Nah, kemudian HP tersebut memiliki spesifikasi yang bagus sehingga banyak peminat dari masyarakat, namun kita ini merasa tersaingi, merasa tertinggal dengan orang-orang sekitar kita, sehingga kita memiliki keinginan untuk membeli handphone tersebut, padahal handphone yang lama ini masih berfungsi dengan baik. Yang artinya di sini kita merasa tersaingi dengan yang lain, kita merasa tertinggal dengan hal-hal yang baru. Bagaimana caranya? Kita harus seperti orang-orang gitu, harus seperti orang-orang. Padahal yang kita lihat dari orang lain itu belum tentu itu menimbulkan perasaan yang bahagia bagi diri kita masing-masing. Sehingga melihat dari kebermanfaatannya pada diri kita sendiri itu kurang, maka alangkah sebaiknya agar kita tidak terbawa arus dengan hal-hal tersebut. Kemudian Rasulullah pernah mengatakan dalam hadisnya, inna min husni islamil mar'i tarkuhu mala yaknihi. Sesungguhnya di antara ciri-ciri sempurnanya keislaman seseorang yaitu tarkuhu mala yaknihi, meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dia.
apapun itu yang sedang trending, apapun itu yang sedang naik, yang sedang ramai diperbincangkan seseorang, meskipun orang lain melakukan hal tersebut, orang lain memiliki barang tersebut yang baru, tetapi tidak memiliki bermanfaatan bagi diri kita sendiri, maka tidak usah terpengaruh dengan hal tersebut. Kecuali untuk setiap hal-hal yang bermanfaat. Jadi FOMO ini sendiri ada yang mengarah kepada kebaikan atau bersifat positif. Seperti kita FOMO dalam beribadah, kita memiliki rasa ketinggalan dalam beribadah. Kita melihat seseorang yang dia memiliki keistiqomahan dalam beribadah, kemudian kita merasa tertinggal, maka di situ kita bisa menyusulnya, kita bisa mengupgrade diri kita untuk beribadah lebih tekun lagi. Kemudian dalam berlomba-lomba dalam kebaikan sendiri itu memiliki batasan ataupun ketentuan, yaitu ketika kita berlomba-lomba dalam kebaikan atau dalam beribadah, kita harus terhindar dari perasaan yang riya dan juga berlebih-lebihan atau al-ghulu. Karena dalam ketika kita melakukan ibadah kemudian kita masih diselingi dengan sifat yang riya, maka ibadah tersebut tidak akan berarti. Dan apabila kita beribadah tapi ambis untuk beribadah, tapi kita masih saking ambisnya kita itu sampai lupa diri atau berlebihan. Idza ahbabta imtalaka syai'in falatuliha fitolabihi. Sesungguhnya jika kita menyukai sesuatu, fala tuliha fitolabihi, maka kita tidak boleh berlebihan dalam menggapainya. Seperti yang dikisahkan pada 3 sahabat Rasul. Dulu ada 3 orang sahabat itu datang kepada Aisyah. Mereka bertanya, bagaimana sih Rasulullah beribadah? Kemudian pada Aisyah dijelaskan. Nah, kemudian ketiga sahabat tersebut merasa ingin menyaingi Rasulullah dalam beribadah. Saya ingin dekat dengan Allah dengan cara menyaingi cara ibadah Rasulullah. Satu sahabat dia ingin melakukan sholat tahajud sampai dia tidak tidur setiap hari. Kemudian sahabat yang kedua dia ingin berpuasa setiap hari tanpa berbuka sampai tengah malam. Kemudian sahabat yang ketiga dia tidak ingin menikah sampai tua, sampai seumur hidupnya hanya untuk berfokus pada ibadah. Kemudian Rasulullah mendengar hal tersebut, beliau mengatakan, maka sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut dan taat kepada Allah, tapi saya juga sholat tahajud tapi tidur. Kemudian saya juga berpuasa tapi juga berbuka. Saya juga menikahi wanita. Jadi Rasulullah pun, Nabi pun masih manusia, maka ukuran beribadah itu sesuai dengan porsi kita masing-masing, tidak boleh berlebihan. Apabila kita melampaui batas diri kita sendiri, maka itu disebut dengan berlebihan. Kemudian bagaimana cara kita untuk mengendalikan diri dari fear of missing out tadi, FOMO? Kita mengikuti trending dan lain sebagainya itu. Yang pertama, pastinya untuk zaman sekarang ini kan ramai, orang itu ramai di media sosial mengenai segala hal. Apa yang menjadi for your page itu kita tidak bisa memilah, maka itu random atau lewat seasalnya gitu. Jadi
Oleh karena itu, kita harus bijak dalam menghadapi segala informasi yang kita terima. Kita harus cerna baik-baik dan kita harus melihat diri kita baik-baik. Maka tidak semua apa yang didapatkan orang lain, kemudian orang lain tersebut bahagia atau senang, belum tentu diri kita melakukan hal tersebut mendapatkan kesenangan serupa dengan orang lain. Kemudian yang kedua, bersyukur dan qanaah. Kita harus selalu menanamkan pada diri kita rasa syukur dan qanaah, menerima atas semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa cukup sehingga kita menjadi tidak kurang. Sebetulnya orang yang paling kaya di dunia adalah orang yang selalu merasa cukup, meskipun ia hanya memiliki segenggam roti. Meskipun begitu pula sebaliknya, ketika ia memiliki harta, bergelimangan harta, tetapi tidak memiliki rasa syukur dan qanaah, maka ia akan selalu merasa kurang. Dan kemudian kita harus fokus pada diri kita sendiri. Apa yang menjadi batasan diri kita, maka jangan sampai kita terpengaruh dengan trending-trending yang sedang marak di masyarakat seperti itu. Mungkin kurang lebihnya itu saja yang dapat saya sampaikan. Allahumma fiqillah wa mitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.